Revisi UU KPK heboh lagi. Dan PDIP paling maju terdepan menyalahkan Bapak Jokowi. Mengkambing hitamkan Bapak Jokowi atas perubahan UU KPK tersebut. Tapi nih, jejak digital berkata lain. Bukti-bukti ada. Bapak Jokowi tidak salah sama sekali. Berulang kali dia menolak poin-poin perubahan tersebut. Ini dia videonya kalau nggak percaya. Mari kita tonton sampai habis, teman-teman. Karena itu, ketika ada inisiatif DPR untuk mengajukan RUU KPK, maka tugas pemerintah adalah meresponnya. Menyiapkan DIM, daftar isian masalah, dan menugaskan menteri untuk mewakili Presiden dalam pembahasan dengan DPR. Kita tahu Undang-Undang KPK telah berusia 17 tahun. Perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa makin efektif. Sekali lagi, kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Saya telah memberikan arahan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menpan RB agar menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi-substansi di revisi Undang-Undang KPK yang diinisiatifi oleh DPR. Intinya, KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai. Dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK. Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan. Tidak. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan. Yang kedua, saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, aparatur sipil negara yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar. Yang ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. Karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi. Yang keempat, saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Tidak, saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Terhadap beberapa isu lain, saya juga memberikan catatan dan mempunyai pandangan yang berbeda dengan substansi yang diusulkan oleh DPR. Perihal keberadaan Dewan Pengawas, ini memang perlu. Karena semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR, bekerja dalam prinsip check and balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. Misalnya kayak presiden saja diawasi, diperiksa BPK, dan juga diawasi oleh DPR.
Jadi kalau ada Dewan Pengawas, saya kira itu sesuatu yang juga wajar. Nah, gimana nih teman-teman? Di sini poin-poinnya cukup jelas ya. Bapak Jokowi menegaskan beberapa poin tadi. Dia tidak setuju mengenai poin-poin perubahan di UU KPK tersebut. Yang kini kembali heboh. Ini disebutkan mau dikembalikan ke UU yang lama. Dan di sini Bapak Jokowi merespon hal tersebut. Dia mendukung kalau undang-undang KPK kembali ke yang lama saja. Nah, di sini PDIP mengambil kesempatan menyerang Bapak Jokowi begini. Soal Jokowi dukung revisi UU KPK, mereka mengatakan demi PSI, Roni upaya cari perhatian dan cuci tangan. Waduh, padahal ini inisiatif DPR loh. Siapa ketua DPR-nya? Ya dari PDIP, Mbak Puan Maharani. Ini gimana menurut kalian teman-teman? Komen-komen di bawah. Mari kita lanjut video berikutnya lagi. Lebih seru ini. Roni Talapesi, kader PDIP, lagi-lagi blunder. Pernyataan yang bilang Presiden Jokowi hanya cari perhatian lewat revisi Undang-Undang KPK jelas tidak masuk akal. Karena Bapak Jokowi sudah berkali-kali bilang tidak mau KPK dilemahkan. Betul. Bahkan Bapak Jokowi memang tidak sepenuhnya menyetujui isi undang-undang yang dianggap pelemahan tersebut. Bapak Jokowi menolak 4 poin substansi yang dinilai bisa mengurangi efektivitas KPK, yaitu keharusan izin eksternal untuk penyadapan, pembatasan sumber daya penyelidik dan penyidik, kewajiban koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan, dan pengalihan pengelolaan LHKPN dari KPK. Bapak Jokowi juga tidak pernah menandatangani undang-undang tersebut. Namun berdasarkan aturan, jika dalam 30 hari Presiden tidak menandatangani, undang-undang akan tetap berlaku dan masuk ke lembaran negara sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada tanggal 17 Oktober 2019. Bapak Jokowi juga menolak permintaan pembatalan undang-undang dengan Perpu karena revisi ini merupakan inisiatif DPR. Wah, semua sudah clear ya teman-teman sebenarnya. Jadi Bapak Jokowi nggak bisa disalahkan mengenai kejadian revisi UU KPK yang kini kembali menghebohkan publik. Nah ini gimana nih? Menurut pendapat kalian, padahal Bapak Jokowi sudah terang-terangan menolak 4 poin yang berpotensi melemahkan efektivitas kinerja daripada KPK tersebut. Bahkan Bapak Jokowi sendiri tidak menandatangani peraturan tersebut atau undang-undang tersebut. Ini gimana menurut kalian teman-teman? Komen-komen di bawah. Kalau waktu itu terus perpunya ditolak gimana dong? Nah itu masalahnya, dan itu yang menyebabkan kemudian KPK ya seperti sekarang. Waktu itu dicabut aja melalui Perpu. Waktu itu Pak Presiden setuju. Saya belum menteri waktu itu, belum menteri. Itu tahun 2019. Presiden itu, wah itu menarik tuh, dibatalkan undang-undang KPK melalui Perpu. Saya ditunjuk untuk menjadi juru bicara tim itu dan kemudian menggarap lebih lanjut. Sudah ramai setuju semua. Tapi kemudian, saudara, ada pernyataan balik dari DPR. DPR-nya ini banyak lah, semuanya ngomong, pokoknya tidak boleh dibatalkan. Pokoknya ini undang-undang sudah diperjuangkan lama agar KPK itu diatur kembali. Gitu. Yang kalau kata masyarakat sipil itu dilemahkan, kalau kata pihak DPR dan parpol agar diposisikan secara benar lah sesuai dengan tujuannya. Banyak partai ngomong, misalnya nih Pak Arsul Sani waktu itu mewakili DPR, kalau betul Presiden membuat Perpu membatalkan KPK,
Perpunya kami tolak. Saudara bayangkan, ini perpu sudah berjalan, lalu tiba-tiba dipotong di tengah jalan. Ini tidak bisa balik, ini perkara-perkara yang terlanjur ada itu teorinya bisa gugur. Kalau perpu sudah dibuat, lalu semua bekerja berdasar perpu itu, tiba-tiba perpunya ditolak. Kan tidak sah nih. Apa yang dilakukan? Itulah sebabnya lalu Presiden pada waktu itu tidak jadi mengeluarkan perpu, lalu dibentuk dewas dan macam-macam itu. Saya bukan membela, karena saya waktu itu bukan pemerintah juga, tidak ada gunanya membela. Tapi saya memberitahu faktanya. Kalau saudara jadi presiden, buat perpu, tiba-tiba perpu saudara ditolak. Nah kalau sekarang kita mau buat perpu, dulu, pancing dulu, tes DPR itu kayak apa kira-kira sikapnya, gitu. Mengerti tidak terhadap persoalan? Kalau mengerti, jalan perpunya. Kalau waktu itu terus perpunya ditolak gimana dong? Nah itu masalahnya, dan itu yang menyebabkan kemudian KPK ya seperti sekarang. Nah, ini Prof. Mahfud sudah berbicara ya, memaparkan segala fakta yang terjadi sebenarnya. Bukannya Bapak Jokowi tidak mau menerbitkan perpu pembatalan UU KPK yang terbaru tersebut. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Angkat bicara para DPR dari berbagai partai menolak perpu tersebut. Makanya Bapak Jokowi tidak jadi menerbitkan perpu karena pihak DPR tetap menolak, kekeh menjalankan undang-undang yang sudah dibuat oleh mereka itu. Ini gimana nih teman-teman? Menurut pendapat kalian, lagi-lagi malah disalahkan itu Bapak Jokowi. Kan aneh banget. Ya, saya setuju. Bagus. Ya, memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Tapi saya nggak tanda tangan. Bapak, sore Pak. Sore ya. Pak, terkait yang permintaan Pak Abraham Samad yang meminta untuk KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, saya setuju. Bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh. Jangan keliru ya. Inisiatif DPR. Tanggapannya bahwa itu di revisi waktu pemerintahnya Pak Jokowi itu seperti apa? Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Pak, tapi saya nggak tanda tangan. Pak, termasuk itu kan nanti juga diusulkannya pemilihan ketua KPK yang baru, termasuk yang diusulkan presiden. Tanggapannya gimana Pak? Ya sesuai ketentuan aturan yang ada aja lah. Ini komentar tanggapan Bapak Jokowi ya teman-teman. Dimintai tanggapan mengenai bagaimana jika UU KPK kembali direvisi atau kembali ke undang-undang yang lama. Nah, Pak Jokowi di sini sangat tegas mengatakan dia sangat setuju. Dan dia kembali bercerita kalau di masa itu dia bahkan belum menandatangani undang-undang tersebut. Dan dia menegaskan lagi-lagi kalau RUU atau UU tersebut itu atas inisiatif DPR. Jadi sekarang nggak ada alasan lagi untuk menyalahkan Bapak Jokowi atas polemik kehebohan ini. Semua partai mendukung RUU KPK itu. Jadi saya menangkap beliau itu berdiri sendiri. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong, tidak ada mendukung KPK. Kalau betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, kenapa menyetujui RUU yang memperlemah KPK? Betul. Sedangkan KPK terbukti berhasil memberantas. Oke, saya jawab ya. Sebentar, Prof, dalam konteks ini dia teman-teman. Ini dia statement Pak Emil Salim. Jokowi berdiri sendiri. Katanya omong kosong. Partai yang mendukungnya pada waktu itu PDIP. Kenapa mengesahkan RUU atau UU yang sekarang? Yang malah prakteknya itu melemahkan KPK. Padahal kita tahu bersama, di UU yang lama, itu KPK sangat berhasil memberantas
korupsi. Kasihan Bapak Jokowi cuma sendirian. Nah, ini gimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar di bawah.